Bisnis paytrend itu sendiri sebenarnya sih bisnis biasa ya. Main di transaksi-transaksi gitu kan, orang kan insya Allah pasti beli pulsa, bayar tagihan telepon, handphone, bayar listrik, beli pulsa listrik. Nah, kita tuh main di situ gitu. Jadi belilah di paytrend itu, beli dah coba di paytrend. Kelebihannya apa gitu kan ya? Kelebihannya banyak. Di antaranya teman-teman yang ikut itu tiap hari dapat training motivasi dan inspirasi lewat gadget, lewat online dengan password ID dia gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat hampir semua yang kami lakukan ini sebenarnya mah strategi gitu. Ada orang yang bisa langsung dikasih tahu ayat, dikasih tahu hadis gitu. Tapi ada orang yang disuruh masak dulu, diajarin masak dulu, atau pintunya pintu olahraga, atau pintunya pintu jalan-jalan, atau pintunya pintu makan-makan. Ada. Nah, termasuk pintu bisnis, pintu nyari duit. Pada saat dia udah tergabung ya kita ajarin itu apa-apa yang bisa kita ajarin buat memperbaiki sama-sama kehidupan kita, mengubah sama-sama kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi gitu. Ya. Jadi ada juga yang bisa masuknya lewat pintu fashion. Nah, kita masuk ke industri fashion. Tapi orang-orang yang begitu tergabung di industri fashion kita ajak duha, ajak tidak berbohong, ajak jujur, ajak bertanggung jawab, ajak membantu. Gitu. Nah, ketika orang kemudian bayar pulsa di kita, beli pulsa di kita, bayar listrik di kita, bayar pulsa listrik di kita, ya. Kemudian bayar-bayar yang lain tuh, tagihan-tagihan kredit ini, kredit itu, BPJS termasuknya, terus beli kereta api, punya tiket, pesawat, segala macem. Nah, yang kita kemudian bagiin jadi multi levelnya apa? Ya, keuntungan kita dari administrasi. Nah, ini kan menjadi keuntungan semua orang, semua lembaga, semua perusahaan yang main di industri payment. Jadi ketika kita misalkan beli di swalayan A, di swalayan B, tiket kereta api misalkan, itu mereka dapat 7.500. Nah, kita juga dapat. Nah, bedanya mereka dikip buat organisasi mereka, buat badan mereka, buat usaha mereka. Saya bagi kepada siapa secara sistem, ke orang bisa beli di paytrend. Informasi dari mana? Nah, kita bagi itu sesuai dengan kemudian pekerjaannya dan usahanya masing-masing. Udah kita bikinin sistemnya. Adapun tentang pokoknya sendiri nggak ada yang kita tambah. Jadi kalau pulsa misalkan sekian ya sekian. Fee-nya aja, fee transaksi gitu. Nah, yang kita kemudian aturin, puterin, bagiin gitu. Orang beli pulsa listrik, bayar listrik di kita, nambah nggak? Nggak nambah. Nah, tapi kita dapat tuh, kita ada biaya administrasi dan kita dapat fee-nya. Nah, itu yang kemudian kita bagiin. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan. Apalagi kemudian ada teman-teman yang lebih mengerti bisa memberikan kami perbaikan-perbaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Karena transaksi ini juga menjadi darah gitu, menjadi darah bagi ekonomi. Dan tidak ada kehidupan manusia yang lepas dari bayar-membayar gitu. Besok ke depannya kita sudah melakukan, insya Allah makin membesar, pasar nanti pakai paytrend. Jadi orang-orang belanja ikan, sayur, daging, segala macam, tinggal bawa handphonenya aja, tinggal tap aja, der gitu, bayar sudah. Ada warteg-warteg yang sudah jalan dengan paytrendnya, ada restoran-restoran Padang, restoran Sunda yang jalan dengan paytrendnya. Kalau datang anggota paytrend di situ, karena si pemilik warteg, si pemilik kios, si pemilik warung makan, si pemilik rumah makan Padang, si pemilik kemudian industri produk dan jasa, dia juga adalah paytrend. Lalu yang beli adalah paytrend, maka kemudian bayarnya cukup pakai paytrend aja gitu. Nah, makin lama nih transaksi makin bagus ya, makin kemana-mana, apa aja tuh bisa, sekolahan, kuliah, kursus-kursus. Tol nanti insya Allah, tol juga paytrend dikit lagi nih insya Allah. Bisa bayar pakai paytrend, tinggal di tap aja. Kemudian bayar gaji karyawan. Ya benar-benar udah kayak bank gitu. Subhanallah.
Apalagi kalau kemudian kita bisa nerapin single bank, atau banknya punya kita sendiri, bank syariahnya kita sendiri. Wow, keren. Nah, contoh ya, 1 juta pelanggan kita. Itu kan kalau mau bayar-bayar dia pasti deposit dulu. Nah, depositnya sekarang kan masih di banknya masing-masing. Besok kalau misalkan kita sudah dengan izin Allah punya bank syariah sendiri, kita single bank aja, jedar dipusatin. Waduh, kalau 1 juta, lalu kemudian bayar-bayarnya orang itu deposita 1 juta aja, itu 1 triliun loh. Ini kan untuk menggerakkan ekonomi umat, Masya Allah gitu. Kalau duitnya ada di tangan kita, kita yang mengendalikan dengan izin Allah. Ya kan sebaik-baik duit juga dikendalikan sama yang saleh. Emangnya Ustaz Yusuf saleh apa? Ya berusaha insya Allah jadi orang saleh itu loh, beradab, beretika, bermoral, ya kan, berakhlak. 1 triliun loh. Dan pengalaman saya orang-orang yang deposit itu paling makainya 40%, 50%. Sementara bulan depannya udah top up lagi. Jadi tabungan dia gitu. Dahsyat ini. Kalau bisa 10 juta. Terus setiap orang tuh depositnya 2 juta. Karena dia mesti bayar angsuran mobilnya, angsuran rumahnya, angsuran motornya, BPJS, segala macam. Belum lagi perusahaan-perusahaan. Dia taruh duitnya di situ ya kan. Buat bayar BPJS karyawannya, buat bayar kemudian pajak perusahaan dan karyawannya. Waduh, berapa tuh? Kalau 10 juta, 2 juta aja depositnya, deposit buat payment-paymentnya dia pada itu udah 20 triliun loh. Wah, luar biasa. Nah, kita insya Allah menghindari money game kita. Untuk menghindari itu saya pakai Dr. Irfan Shokibek ya, anaknya putranya Kiai Didin, putra Kiai Didin. Saya bilang tolong dibenahin deh ini, dan sampai ada akad-akad yang batil, akad-akad yang salah. Saya juga datang ke sana kemari, ya minta nasihatnya. Setiap ada nasihat masuk akal dan keterima sama kita, terus juga kita rasa dia yang benar, dia yang betul, ya kita ikutin saran-sarannya, perbaiki untuk menuju pada kesempurnaan insya Allah. Saya dulu memang udah mengira ya. Dulu kan saya tuh orangnya merhatiin melulu gitu loh, apa aja saya liatin, saya merhatiin, saya catat-catat gitu. Nah, akan halnya dengan ini tuh dulu saya lihat iklan-iklan perbankan itu, ayo tingkatkan saldo Anda gitu. Ya saya masuk akal lah kenapa orang ningkatin saldonya gitu kan. Karena kalau dia ningkatin saldonya bisa dapat duit tuh si bank itu dari orang-orang yang pada naruh tabungan atau naruh deposito gitu. Nah belakangan saya lihat kok mainnya transaksi ya. Ayo tingkatkan transaksi Anda gitu. Ayo gunakan kartu debit Anda. Oh saya kenapa kok begini gitu. Ditambah lagi dengan kemudian pada tahun 2011an itu saya ngelihat billboard baru muncul dengan genre yang baru. Ada BCA hadir dengan iPhone-nya, kemudian bank-bank lain juga berlomba mengiklankan tinggal klik doang. Banknya itu 24 jam langsung di handphone Anda masing-masing. BNI juga kemudian keluar branchless ya. Branchless bank ya. Jadi bank tanpa cabang gitu loh. Jadi dia nyebutnya bukan BNI cabang Surabaya, cabang Madura, cabang Jakarta Timur, bukan, tapi BNI cabang Yusuf Mansur. Kenapa? Karena ya banknya udah di tangannya Yusuf Mansur, bank cabang Lira, karena banknya udah di tangannya Lira lewat handphone masing-masing. Wah saya tuh mikir, wah ini pasti ada yang luar biasa nih. Ternyata fee based income 2012an saja itu udah 340 triliun. Nah makin kemarin nih makin gede fee based income, yang mutar tuh makin gede. Makanya kemudian pemerintah berupaya ya supaya keluarga besar penabung ada yang menggunakan bank jadi digital money, paperless, moneyless yang pakai digital untuk lebih banyak ya, digital society-nya lebih banyak. Karena wajar, karena duit jadi pada ada di situ. Bayangin ketika kemudian semua orang bertransaksi lewat kartu kreditnya, lewat kemudian kartu debitnya, itu kan ada deposit yang luar biasa tuh, more than saldo gitu. Nah kita udah masuk nih di industri yang benar. Tinggal kemudian teman-teman berupaya menjaga moral, ya dikedepankanlah akhlak-akhlak yang baik, mudahin orang, bantu orang, gitu-gitu. Sebenarnya sih multi level itu bagus ketika dia tidak menjelma menjadi money game.
Saya nulis buku. Ketika saya nulis buku, saya main ke Gramedia, ke Wali Songo, ke Gunung Agung, toko-toko buku. Saya nggak dapat diskon loh. Padahal saya yang punya bukunya, saya nulis bukunya gitu. Terus ketika saya bilang ke jamaah, bagus loh buku saya. Ketika saya bilang ke teman saya, ke saudara saya, bagus loh buku ini. Yuk, saya temenin. Udah mas saya temenin, saya anterin, saya tetap nggak dapat apa-apa gitu. Terima kasih juga enggak gitu loh. Nggak dapat diskon, dia nggak dapat diskon tuh teman saya, sahabat saya, kawan saya, jamaah saya. Ya orang-orang yang saya kasih tahu. Saya ya apalagi ketika dia senang sama bukunya, kemudian dia sampaikan lagi kepada yang lain, sampaikan lagi kepada yang lain, sampaikan lagi kepada yang lain. Ya tetap aja nggak dapat apa-apa karena memang sistemnya tidak mengenali bagi reward, bagi hasil, tidak mengenali itu. Nah, pemerintah kan sudah menetapkan payout-nya maksimum 40%. Lebih dari itu patut dicurigai. Nah, kami alhamdulillah petrennya kita ini alhamdulillah ini sudah standar regulasinya dari A sampai Z. Apli-nya kita beresin, alhamdulillah udah lama kita jadi anggota Apli. Resmi, pajak juga kita bayar yar. Sampai pajak karyawan kita bayar semua, pajak transaksi juga kita bayar tuh, pajak transaksi. Oke, bener deh, saya alhamdulillah loh bisa punya perusahaan kayak Petren dari A sampai Z itu bener bersih. Allahu Akbar. Nah, ini yang membedakan gitu. Ketika kemudian si buku itu di multi level kan sebenarnya yang di multi levelkan itu kan payoutnya itu ketika kita membagi toko-toko buku ya atau agen-agen buku sebesar 15 sampai kemudian 55% kalau pembelian tunai, itu yang kemudian di multi levelkan. Harga bukunya enggak berubah. Kalau 50 ya 50, kalau 100 ya 100. Ya inilah yang benar gitu harusnya. Jadi memang mesti dibedakan antara multi level murni dengan multi level sifatnya money game. Apalagi kan bagusnya multi level itu kan dia pelatihan ya, coaching ya, mentoring. Nah di situ tuh kemudian saya masuk. Bahkan sampai ke ngapal Quran. Ngapal Quran juga masuk ke sini, ngapal hadis segala macam. Pokoknya orang kalau udah masuk ya sebisa mungkin kita bina karena menjadi tanggung jawab kita kepada Allah. Kalau emang orang masuk, sholatnya gimana? Kan ditanya sama Allah. Loh, bukannya nggak ada urusan? Ada, karena dia udah jadi teman kita, udah jadi pelanggan kita. Insya Allah. Nah, saya sih benar-benar berharap mudah-mudahan Petren ini dipakai di seluruh dunia. Saat ini mungkin udah belasan negara yang ikut pakai, walaupun masih untuk orang Indonesia yang ada di sana, kayak di Hong Kong ya. The Hong Kongers ya, para kawan-kawan yang di Hong Kong itu sebelumnya kalau bayar listrik tergantung yang diminta sama orang-orang rumah mereka. Kalau orang rumah mereka bilang bayar listrik 700, ya 700 yang dibayar. Nah setelah mereka daftar, mereka jadi tahu, oh ternyata nggak 700 kan. Begitu dia daftar nih kan keluar tuh, dia mau bayar listrik kan keluar ya sampai koma-komanya. Misalkan bayar listrik ternyata cuma 134.129 rupiah. Nah begitu keluar kan dia jadi tahu, waduh selama ini kita dibohongin nih ya gitu. Orang-orang Taiwan, orang-orang Singapura. Ada teman saya di Mekah, tinggalnya di Mekah 2 tahun penuh dia percayakan jagain rumah dia di Ciledug. Ya, dia pasang saudara dia yang nggak kerja, dia gaji. Kemudian urusan pembayarannya dia transfer listrik, air, apalagi tuh listrik, air, apalagi tuh termasuk pulsa dia juga kalau habis minta kepada dia gitu. Ternyata selama 2 tahun tuh transaksi realnya listrik sama air dan pulsa itu nggak seperti yang diminta ke dia gitu. Dia taunya apa? Ketika dia udah jadi anggota Petren, dia daftarin ke tuh listrik, dia daftarin, nomor handphone dia daftarin segala macam, termasuk tagihan motor segala macam. Wah, udah dibagi duit ternyata masih ngelebihin juga. Ya pakai Petren nggak bisa. Karena kan ini digital, kelihatan dong angkanya. Oh gitu. Insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lama lagi kita bisa mengirim uang seperti Western Union. Insya Allah nggak lama nih. Insya Allah dikit lagi, sebentar lagi Insya Allah. Terima kasih. Oh iya, satu lagi. Perusahaan-perusahaan kan pada bingung tuh ya. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan juga pada bingung untuk bagaimana caranya meng-coaching dan mementoring keluarga besarnya. Nah dengan mendaftarkan mereka menjadi Petren, karyawan-karyawatinya, anak-anak muridnya, wali-wali santrinya, wali-wali muridnya menjadi Petrainer. Nah, kita
sekalian coaching sama mentor yang lewat handphone masing-masing. Seperti saya ngirim audio ini, tapi isinya adalah coaching dan mentoring. Thank you. Assalamualaikum.